Warta Lisan Minggu 1 Agustus 2021. Pemahaman Alkitab akan diadakan secara online. Untuk GKI Purworejo akan diadakan Selasa 3 Agustus 2021 jam setengah 6 sore. Untuk Bajem Celapar akan diadakan pada hari Rabu 4 Agustus 2021 jam 7 malam. Dengan tema Jangan Lupakan Kebaikannya. Bacaan Mazmur 78 ayat 23 sampai 30. PA akan diselenggarakan secara online melalui WA atau WhatsApp. Persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja akan diadakan Bajem Celapar Jumat 6 Agustus 2021 jam 7 malam. Untuk GKI Purworejo akan diadakan pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 6 sore. Persekutuan remaja atau pemuda ini akan diadakan secara online. Tanggap COVID-19. Apabila saudara terinfeksi COVID-19 atau harus menjalani karantina, isolasi mandiri, dan membutuhkan bantuan, baik dukungan doa, pastoral, maupun kebutuhan sehari-hari lainnya, saudara dapat menghubungi Penatua Susana dengan nomor 0813 9212 0130 atau Penatua Kesya dengan nomor 08222 555 7643 atau anggota Majelis Jemaat dan Bapin Celapar lainnya. Demikian Warta Lisan pada hari ini. Kita akan mulai ibadah. Mari bersaat teduh sebentar. Sang Roti hidup telah hadir di tengah kita. Siapakah itu Sang Roti hidup? Dialah Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Allah yang menuntun kita kepada kehidupan kekal. Kami lapar akan roti yang sejati, yang mampu memelihara dan menyehatkan jiwa kami. Karena itu mari dan datanglah, Kristus menyambut kita. Mari kita menyanyikan dari KJ 17, 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya jemaat beserta malaikat.
Saudara-saudara terkasih, ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan. Sang Cinta yang senantiasa memberi kehidupan, Damai Tuhan beserta kita. kini dan selamanya. Silakan duduk. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel sedang ada di tengah padang gurun dan mereka mulai merasakan kelelahan, mulai merasa frustrasi karena mereka merasa ini tidak lebih baik daripada perbudakan yang mereka terima. Saudara-saudara, Tuhan menyapa mereka dengan mana. Mazmur 78 ayat 23 sampai 25 mengatakan, maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Nah, saudara-saudara terkasih, ketika hari ini, saat ini kita mungkin juga sedang merasa ada di tengah padang gurun. Ada banyak hal yang membuat kita frustrasi. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Ia ada bersama-sama dengan kita dan Ia terus memperlengkapi kita. Karena itu marilah kita datang kepadanya dengan pujian dan syukur. Kita katakan, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, seperti bangsa Israel yang senantiasa Engkau berkati, Engkau berikan topangan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Demikian pula Engkau memperlengkapi kami dan senantiasa memampukan kami. Namun ya Tuhan, terkadang kami juga bertindak seperti bangsa Israel yang diberkati, namun mulut kami
penuh dengan keluhan. Kami lebih banyak berfokus pada persoalan-persoalan kami, dan kami lupa bahwa Tuhan sesungguhnya sudah memberkati kami. Kami selalu merasa tidak cukup dengan apa yang kami miliki, sehingga kami tidak mampu untuk berbagi dengan saudara-saudara kami. Kami tidak mampu untuk merawat kehidupan yang telah Tuhan beri karena keegoisan kami. Ampuni kami, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menyadari kesalahan kami, dan tolonglah kami untuk bangkit, bertobat, memperbaiki sikap hidup kami, dan hidup kembali di dalam tuntunan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri dan kita menyambut anugerah dari Tuhan, sebagaimana tercatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Marilah kita buka hati dan telinga kita kembali hidup di dalam tuntunan Allah. Bersama kita nyanyikan, Tuntun Aku, Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah, lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Mari kita bersatu dalam doa.
Kami siap untuk dituntun oleh Tuhan. Kami berikan sepenuh hidup kami untuk Tuhan pakai seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan karuniakanlah roh-Mu sehingga kami boleh mendengar dan kami boleh mengerti apa yang Engkau katakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Roti Hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengarkanlah firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 35. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Saudara-saudara, demikianlah sabda Kristus, yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara terkasih, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan, yaitu apa yang saudara cari di dalam hidup ini? Apa yang jadi hasrat terdalam saudara? Apa yang paling saudara inginkan di dalam hidup ini? Saudara-saudara, kalau saudara sudah menemukan jawabannya, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saudara yakin bahwa saudara akan merasa bahagia, damai, dan sungguh terpuaskan apabila apa yang saudara cari tadi bisa ditemukan?
Jika Tuhan hendak memberikan apa yang saudara inginkan, apakah saudara yakin saudara akan merasa bahagia dan damai ketika harapan itu sudah terpenuhi? Saudara-saudara terkasih, kita sebagai manusia seringkali menjalani hidup ini dituntun oleh berbagai keinginan. Dan sebagai manusia juga kita sadar bahwa sebenarnya apa yang kita inginkan itu nggak ada habisnya. Betul nggak? Ketika kita itu sibuk bekerja, apa yang kita inginkan? Kepingin istirahat, kepingin di rumah aja. Nah sekarang di tengah pandemi ketika kita di rumah aja, bahkan mungkin punya lebih banyak waktu luang, apa yang kita pengen? Pengen kerja. Ketika kita sehat, saudara-saudara, kita berandai-andai, aduh gimana caranya ya supaya bisa dalam tanda petik libur sehari. Ketika dikasih libur karena sakit, pengennya apa? Pengennya sehat aja deh. Ketika dikasih hujan sama Tuhan, kita pengennya apa? Kita pengennya Tuhan kalau bisa panas dong, gak enak hujan. Kalau kita dikasih panas, saudara-saudara kita pengennya apa? Pengennya hujan. Kita manusia seringkali merasa sulit puas dengan apa yang sudah Tuhan beri. Nah saudara-saudara, di balik semua yang kita harapkan, kita yang inginkan, sebenarnya apa yang paling penting? Apa yang sebenarnya kita cari? Kalau kita membaca teks kita pada hari ini, saudara-saudara, ada orang banyak datang kepada Tuhan Yesus. Mereka datang dengan keinginan mereka masing-masing, dengan harapan mereka masing-masing. Nah kenapa? Karena ternyata mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka mendengar kabar bahwa Yesus bisa melakukan mujizat. Kalau kita baca bagian sebelumnya, saudara-saudara, kita melihat bahwa Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang. Dengan apa? Cuman dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. 5.000 orang, itu baru laki-laki, belum lagi perempuan dan anak-anak, merasa kenyang. Bahkan ada lebihnya. Yesus mampu mengubah situasi yang serba kekurangan menjadi sebuah situasi yang penuh dengan kelimpahan. Dan saudara-saudara, karena itu tidak heran ada banyak orang kemudian tertarik untuk mencari Yesus dan berjumpa dengan Dia. Nah saudara-saudara, kalau kita baca Alkitab kita pada hari ini, teks yang kita renungkan hari ini, maka menarik sekali teks hari ini dimulai dengan sebuah kalimat begini. Ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Nah saudara-saudara, apa artinya ini? Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ. Di situ itu di mana? Di situ itu maksudnya adalah di tempat terjadinya mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nah ketika orang melihat bahwa Yesus tidak lagi ada di tempat mujizat itu, maka mereka berbondong-bondong mencari Yesus, naik ke atas perahu dan berusaha untuk menemukan Yesus. Nah saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa usaha mereka, semangat mereka patut diacungi jempol. Antusias sekali. Nah saudara-saudara, pertanyaannya ketika mereka sebegitu antusias untuk mencari Yesus, lalu mereka ketemu dengan Yesus, gimana reaksi Yesus? Apakah Yesus bangga dengan apa yang mereka lakukan? Apakah Yesus mengatakan, wah kamu baik sekali, hebat sekali, upayamu besar sekali untuk menemukan aku?
Nah, saudara-saudara, ketimbang reaksi yang bangga, Yesus justru berkata kepada mereka, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara-saudara, saya membayangkan mungkin Yesus mengucapkan ini dengan nada yang kecewa. Kenapa? Karena orang mencari bukan Yesusnya, tetapi mereka mencari berkat yang mampu Yesus berikan kepada mereka. Ketika Yesus mengatakan soal tanda bukan cuma dalam bacaan hari ini ya, tetapi juga dalam bacaan-bacaan lain, teks-teks lain. Saudara-saudara, Yesus itu sedang bicara soal tanda-tanda ajaib yang mampu ia lakukan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat tanda dalam kehidupan sehari-hari, artinya apa sih? Contoh tanda itu apa? Tanda itu kan misalnya kalau kita lihat di lampu lalu lintas gitu kan, kita lihat ada warna merah, tanda merah. Merah itu tandanya apa? Merah itu artinya bahwa mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan harus berhenti. Hijau adalah tanda untuk jalan. Kuning siap-siap atau hati-hati. Nah, itu tanda. Artinya apa? Yang lebih penting sebenarnya bukan tandanya, tetapi sebuah realitas atau sesuatu yang ada di balik tanda itu. Itulah pesan yang mau disampaikan. Tanda hanyalah sebuah media, sebuah cara untuk menyampaikan pesan. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus melakukan mujizat, dia melihat mujizat itu sebagai tanda. Tanda apa? Tanda bahwa kerajaan surga hadir di tengah dunia. Tanda bahwa di tengah pergumulan hidup manusia, Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Tanda yang bisa menolong manusia untuk bisa melihat kehadiran Allah. Tanda yang bisa menolong manusia untuk mengenal siapa Allah. Tanda yang seharusnya menolong kita manusia untuk bisa semakin mengarahkan hati kepada Tuhan. Nah, tapi apa yang terjadi dengan orang banyak pada waktu itu? Mereka justru terjebak dengan tandanya. Mereka terjebak dengan apa yang bisa Yesus lakukan. Tanda mujizat itu tidak lagi mengarahkan mereka kepada Tuhan, tetapi justru membuat mereka mencari semakin banyak tanda, mencari kepuasan, mencari hal yang bisa memuaskan diri mereka. Nah, karena itu saudara-saudara, di sini Yesus merasa perlu meluruskan apa yang keliru dipahami. Bukankah seringkali kita juga gitu ya di dalam hidup ini? Kita begitu mengagungkan hal-hal yang luar biasa yang kita bilang sebagai mujizat. Padahal mujizat itu apa sih? Mujizat itu kan adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa Ia hadir nih dalam kehidupan manusia. Dia mampu, Dia bekerja dan Dia berkuasa. Mujizat itu ada untuk memberikan pengharapan bahwa kita tidak sendiri. Apakah Tuhan bisa menggunakan tanda yang lain untuk menyampaikan pesan itu? Bisa. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak tanda yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk menyatakan bahwa Ia ada bersama-sama dengan kita. Makanan yang kita nikmatin pagi, siang, atau malam itu adalah juga tanda bahwa Allah memelihara hidup kita. Tapi seringkali tanda itu luput dari perhatian kita. Kenapa? Karena kita terjebak pada tandanya, terjebak pada keajaibannya, terjebak pada hal-hal yang luar biasa. Kita tidak bisa menerima dan tidak bisa fokus pada pesan yang mau disampaikan. Nah, saudara-saudara, inilah yang terjadi juga pada orang-orang pada waktu itu. Karena itu Yesus mau meluruskan apa yang terjadi. Dan Dia berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Mungkin kalau dalam bahasa kita sehari-hari, bekerjalah
bukan untuk keinginan yang tidak akan pernah ada habisnya, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, apa yang Yesus katakan ini kemudian mengundang pertanyaan orang banyak. Mereka bertanya, gimana caranya? Pekerjaan apa yang harus kami lakukan? Nah, saudara-saudara, disinilah ini yang jadi jawaban yang menarik, saudara-saudara. Jawaban Yesus adalah percaya. Ini agak kontras ya sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh orang banyak. Kalau tadi orang banyak mereka sampai naik ke perahu mencari Yesus, berjuang keras untuk mendapatkan tanda itu, saudara-saudara. Mendapatkan roti yang mampu mengenyangkan mereka secara fisik. Nah, sekarang Yesus mengatakan bekerjalah, tetapi bekerjanya bukan sehebat atau bukan setara dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di awal tadi. Kalau di awal tadi manusia yang mencari Tuhan, maka di akhir Yesus mengatakan percaya. Artinya apa? Bahwa Yesuslah atau Sang Roti Hidup itulah yang akan mendatangi kita dan menemukan kita, bukan sebaliknya. Bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang akan mencari dan menemukan kita. Tugas kita cuman percaya. Percaya itu artinya apa? Percaya itu berarti menerima Dia dan menjadikan Sang Roti Hidup itu, Yesus Kristus itu, sebagai yang utama di dalam hidup kita. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai yang utama di dalam hidup kita, saudara-saudara, maka mata kita akan dibukakan dan kita akan bisa melihat seringkali Tuhan hadir di dalam hal-hal yang biasa dan sering kita jumpai di dalam hidup ini. Menjadikan Kristus sebagai yang utama, mengarahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan. Nah, saudara-saudara terkasih, seorang bapak gereja yang bernama Agustinus dari Hippo mengatakan begini. Our heart is restless until it rests in you. Artinya, hati kami, jiwa kami akan selalu mencari, akan selalu resah, merasa tidak puas. Sampai pada akhirnya jiwa kami beristirahat di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa arti dari ucapan ini? Saudara-saudara, kalau kita saya melihat ucapan ini, maka saya meyakini bahwa kepuasan, kebahagiaan yang sebenarnya paling kita butuhkan, yang selama ini paling kita cari, sebenarnya baru bisa kita temukan di dalam Tuhan. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup kita, saudara-saudara, ada kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan. Contoh, saudara-saudara, kalau kita kerja buat apa? Orang mengatakan mungkin, oh, saya kerja supaya saya dapat duit. Atau saya kerja supaya saya bisa makan. Atau saya kerja supaya saya kaya. Saudara-saudara, kalau kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, bukan kepada uang, bukan kepada hal-hal yang material, saudara-saudara, kita akan menemukan perspektif yang lain. Kalau kita hanya bekerja hanya untuk kaya misalnya, saudara-saudara, kita akan selalu merasa kekurangan sampai pada akhirnya kita bisa kaya. Kita selalu akan merasakan khawatir
merasa tidak cukup, sampai pada akhirnya kita merasa kaya. Kalau gitu kenapa dong kita kerja? Saudara-saudara, kita kerja bukan cuma untuk mendapatkan uang, tapi kita kerja karena kita melihat bahwa pekerjaan yang kita kerjakan adalah bagian dari cara kita untuk merawat kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bekerja karena kita melihat bahwa pekerjaan itu adalah cara kita untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika pekerjaan membuka jalan bagi kita untuk berbuat curang demi mendapatkan apa yang kita inginkan, saudara-saudara, kita berani untuk mengatakan tidak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kecurangan itu tidak akan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang kita harapkan. Kecurangan itu justru akan menjauhkan kita dari Tuhan dan tidak lagi menjadikan pekerjaan ini sebagai cara kita untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Sebaliknya, ketika pekerjaan kita mungkin belakangan agak mandek, kebanyakan PPKM jadi sulit untuk dapat penghasilan. Saudara-saudara, kalau hati kita pada awalnya sudah terarah kepada Tuhan, kita lihat pekerjaan ini sebagai cara bagi kita untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, maka ketika Tuhan memberikan berkat yang walaupun sedikit di dalam pekerjaan kita akan lebih bisa bersyukur. Kenapa? Karena meskipun berkatnya sedikit, tapi kita bisa melihat itu sebagai cara Tuhan untuk merawat kehidupan kita. Lihat ya, kalau kita sudah mengarahkan hati kita kepada Tuhan, maka hal yang kecil dan sederhana pun bisa kita lihat sebagai cara Tuhan untuk merawat hidup kita. Dan itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Kalau saat ini kita sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, saudara-saudara, coba tanyakan lagi, apa yang kita cari dari kesembuhan? Kalau yang kita cari cuman kesembuhannya, kesembuhan sebagai tujuan akhir, maka kita akan melakukan berbagai cara untuk sembuh. Tapi kalau kita melihat kesembuhan sebagai cara bagi kita untuk bisa memuliakan Tuhan, maka kesembuhan bukan lagi tujuan akhir, tetapi Tuhanlah yang menjadi tujuan akhir dari hidup kita. Dan kalau demikian, saudara-saudara, seandainya Tuhan tidak memberikan kesembuhan kepada kita, saudara-saudara, kita akan bisa melihat bahwa mungkin ada jalan lain yang Tuhan sediakan, supaya kita bisa memuliakan Tuhan, supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan ini saudara-saudara akan menolong kita untuk bisa menjalani hidup kita hari demi hari dengan hati yang lebih lapang, dengan hati yang lebih ringan. Karena kita tahu apa yang utama di dalam hidup kita dan kita tidak terjebak pada hal-hal kecil yang sebenarnya adalah cara kita untuk mencapai yang utama. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali mengarahkan hati kita kepada yang utama, Yesus Kristus, Sang Roti Hidup. Karena itu, saya mau mengajak kita untuk kembali kepada pertanyaan yang pertama yang saya ajukan. Apa yang sesungguhnya saudara cari di dalam hidup ini? Selamat bergumul, selamat mencari, Tuhan akan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau bekerja terus di dalam hidup kami, dan Engkau memberikan apa yang sungguh-sungguh kami perlukan, apa yang terbaik buat kami. Karena itu ketika kami menaikkan doa syafaat ini ya Tuhan, kami mau belajar bukan hanya untuk meminta, tetapi kami juga mau belajar untuk merendahkan hati, supaya Tuhan dapat mengajarkan kami. Tuhan dapat menolong kami untuk melihat apa yang baik yang sudah Tuhan berikan. Tuhan menolong kami untuk bisa berserah penuh pada kehendak Tuhan. Dan Tuhan menolong kami juga untuk bisa menjadi cara Tuhan hadir, menyapa dunia yang sedang bergumul. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa, semoga mereka menemukan Tuhan di dalam berbagai upaya yang dilakukan untuk pemulihan. Kami berdoa, semoga mereka berjumpa dengan Tuhan di dalam berbagai keterbatasan, sehingga mereka juga punya semangat untuk terus berjuang. Tolong mereka ya Tuhan, dan tolonglah juga orang-orang yang menjadi sahabat dan penolong bagi mereka. Kami berdoa untuk keluarga dan untuk tenaga kesehatan yang terus berjuang. Tuhan, teguhkanlah dan kuatkanlah mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, di dalam syukur kami bersama dengan saudara-saudara kami yang pada hari ini berulang tahun. Kami berdoa bersama dengan Ibu Parjiem, Ibu Barlina Sirait, dan saudara kami Tiara Maureen Natania. Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka boleh memantapkan langkah mereka untuk melangkah ke masa depan. Tuhan, tolong mereka di dalam segala proses kehidupan, sehingga mereka boleh semakin mengenal Tuhan, semakin kuat beriman di dalam Tuhan, dan semakin mampu untuk menjadi saluran cinta kasih Tuhan buat sesama. Tuhan berkati mereka di dalam proses pertumbuhan iman mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan pada saat ini di dalam syukur bersama dengan saudara kami Pak Gidin yang pada hari ini memasuki masa purna tugas. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menghadirkan beliau di tengah kehidupan bergereja kami, kehidupan persekutuan kami. Terima kasih untuk banyak keteladanan hidup yang sudah beliau ajarkan melalui setiap kata dan tindakan. Terima kasih untuk berkat yang boleh Tuhan salurkan melalui karya tangannya. Ya Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Tuhan yang sudah memimpin Pak Gidin sampai dengan saat ini, Tuhan juga yang akan memimpin beliau ke depan, bahkan terus memperlengkapi beliau. Berkati seluruh anggota keluarganya dan orang-orang yang ia kasihi, dan berkati beliau. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bersama dengan bangsa dan negara kami, bahkan juga bersama dengan seluruh pemimpin di seluruh dunia.
Tuhan berkati kami semua yang sedang berusaha untuk menghadirkan kesejahteraan di tengah dunia yang bergumul. Tuhan tolong, untuk setiap hati yang sungguh-sungguh mengabdi untuk Tuhan, untuk setiap orang yang sungguh-sungguh mau memberikan dirinya untuk mengasihi manusia dan seluruh alam semesta, Tuhan teguhkan langkah mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Dan untuk setiap hati yang masih dikuasai oleh keegoisan, bahkan permusuhan, Tuhan tolong pulihkan dan tolong mereka di dalam pertobatan. Begitu juga dengan kami ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memperbarui hidup kami dari hari ke hari. Kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Tuhan pakai kami seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan nats persembahan pada saat ini terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tabuk kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umat-Nya. Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa untuk segala kebaikan-Mu, rahmat-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Dari hari-hari yang kami lewati Tuhan, kami percaya dan kami rasakan bahwa Engkau Allah yang begitu baik dan terus menjaga dan terus menuntun setiap kami. Ini adalah persembahan Tuhan yang sudah kami persiapkan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menerimanya dan menguduskannya. Kami berdoa Tuhan, biarlah persembahan akan digunakan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, biarlah kasih karunia-Mu selalu menjaga dan terus melindungi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin.
Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Lari kemuliaan, ku nampak wajahnya, dan berkata surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bersama kita memohon berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karya